Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, kembali lagi ke konten alur cerita film. Di video terbaru kali ini saya akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Saranjana, Kota Gaib. Film yang rilis di tahun 2023 ini menceritakan petualangan grup musik yang mengadakan konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun mereka mengalami kejadian aneh, yaitu hilangnya sang vokalis di pulau tersebut. Nah, penduduk lokal meyakini bahwa vokalis tersebut telah berada di kota tak kasat mata yang disebut Saranjana. Oke, penasaran kan seperti apa lanjutannya? Tak lama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia film Saranjana, Kota Gaib. Ya, film dibuka dengan memperlihatkan sebuah konser di Kalimantan Selatan yang diadakan oleh grup band asal Jakarta yang entah apa namanya. Masing-masing dari mereka ada Sita, sang vokalis, Faye, sang keyboard, lalu ada Dion di bagian DJ, dan Randy sebagai gitaris. Selain mereka ada sang manajer Benny yang bernama Fitri. Singkat cerita, konser pun selesai, dan di sini terlihat kalau Sita lumayan terkenal dan para fansnya berusaha untuk berfoto dengannya. Lalu mereka semua akan kembali ke hotel. Fitri pun memuji performance mereka yang sangat sukses. Namun di sini Randy terlihat iri karena penonton lebih menyoroti Sita daripada anggota lainnya. Perlu diketahui kalau Sita dan Randy memiliki hubungan yang kurang dekat. Mereka sering berargumen. Nah, sesampainya di hotel, mereka pun debat. Randy menilai kalau lagu-lagu ciptaan Sita hanya berlandaskan egonya semata. Karena dari persetujuan awal, Randy ternyata yang harus membuat lagu. Namun Sita mengatakan kalau lagu ciptaan Randy jadul dan tidak kekinian. Sehingga penonton menilai kalau lagu yang Sita buat sangatlah disukai penonton. Karena mengikuti tren saat ini. Musik tuh bukan cuma tentang kita doang, Ren. Tapi tentang pendengar juga, tentang apa yang disukain sama orang-orang. Terjadi debat panas. Sita yang mendengar ucapan dari Randy merasa kesal lalu pergi dari sana. Kemudian Sita ditelepon oleh ibunya. Perlu diketahui bahwa hubungan Sita dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Karena ibunya malah meninggalkan Sita dan malah menikah lagi dengan pria lain. Dan tidak malunya, ibu Sita meminta duit kepada Sita, yang itu membuat Sita semakin marah dan menganggap ibunya beban bagi kehidupannya. Setelah itu, Sita melihat seorang pria misterius berpakaian adat dan Sita mengikutinya, tapi menghilang. Saat Sita sedang mandi, ia diganggu yang ternyata itu pria yang tadi. Ia mengajaknya menuju dermaga. Nah, setelah sampai di sana, Sita merasa kalau pria itu ingin mengajak Sita ke suatu tempat dan terlihat bayangan perkotaan dengan bangunan tinggi nan modern. Dan seketika itu juga, Sita terjatuh pingsan. Sita terbangun sudah ada di kamar, lalu Fitri pun menyuruhnya untuk beristirahat karena besok harinya mereka akan balik ke Jakarta. Fitri lanjut mengaji, namun saat Fitri mulai mengaji, tiba-tiba secara tidak sadar, Sita mengikutinya mengaji. Padahal Sita tidak bisa mengaji, guys. Fitri yang kebingungan lalu mencoba menepuk Sita, namun ia terlihat tak sadarkan diri, yang membuatnya panik dan menemui Faye. Nah, saat kembali masuk ke kamarnya, Sita menghilang entah kemana. Kemudian, mereka membangunkan Randy dan Dion agar bantu mencarinya. Setelah mencari ke berbagai tempat, Fitri teringat dermaga saat ia menemukan Sita pingsan. Dan saat tiba di dermaga, mereka melihat Sita sudah pergi dengan menggunakan perahu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Namun Sita sendiri bagaikan terhipnotis dan tidak menghiraukannya. Ya, besok harinya mereka terpaksa batal pulang ke Jakarta karena kehilangan satu temannya. Mereka juga meng-cancel beberapa acara mereka. Kemudian I.O mereka bernama Anwar memberi kabar kalau tim SAR tidak berhasil menemukan Sita. Dia mengatakan kalau ini di luar tanggung jawab mereka.
Anwar juga berpendapat bahwa kejadian ini seringkali terjadi dan ini merupakan kejadian gaib. Menurut cerita penduduk asli, mereka yang hilang akan dibawa ke suatu tempat. Anwar juga mengusulkan bahwa dirinya bisa mengajak mereka ke seseorang yang nasib keluarganya sama seperti Sita. Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Perjalanan mereka cukup jauh. Anwar mengantarkan mereka ke tempat tersebut dan orang itu bernama Hamidah. Setelah diajak ke rumahnya, ia menceritakan telah kehilangan adiknya 7 tahun yang lalu. Ya, menurutnya mereka yang hilang merupakan orang-orang terpilih yang diajak ke kota yang maju, modern, dan canggih yang mereka sebut kota Saranjana. Sebuah kota gaib yang dipercaya oleh orang Kalimantan yang dihuni oleh jin-jin Islam. Di sana, Randy, yang orangnya realistis, mengatakan kalau dirinya tidak percaya dengan hal-hal gaib yang membuat rekan-rekannya sedikit kesal. Kurang percaya sama ginian nih. Ini udah 2023. Karena mereka ini sangat berharap bisa membawa Sita kembali, Hamidah akhirnya mengajak mereka semua untuk bertemu dengan seseorang yang lebih paham tentang hal-hal mistis. Dia bernama Abah Hadran. Selain hubungan nikam. Ayo silakan duduk. Abah Hadran lalu menceritakan segala hal yang dia ketahui tentang kota Saranjana. Kota gaib yang tidak kasat mata, yang hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa ke sana. Namun untuk masuk ke sana hanya ada satu cara, yaitu melalui portal pohon halau-halau dengan membawa mandau sakti suku Dayak yang saat ini dipegang oleh seseorang yang bernama Utuh Ampong. Mandau sakti, mandau keramat. Mandau itu yang kawa membawa Ika masuk portal Saranjana. 6 orang memulai perjalanan untuk mencari rumah Utuh Ampong. Meskipun cukup jauh, tetapi cukup mudah untuk menemukan rumahnya. Karena Utuh Ampong rupanya adalah orang yang terkenal di kampung sana. Tapi sayangnya Utuh Ampong baru saja meninggal 7 hari yang lalu. Harapan satu-satunya mereka hanyalah istrinya. Dengan dibantu oleh seorang nelayan, mereka akhirnya berangkat menuju rumah Utuh Ampong lewat jalur sungai. Di dalam perjalanan menuju rumah beliau, mereka tak sengaja melihat orang yang sedang memakamkan jenazah dengan cara ditenggelamkan ke dalam air. Ya, sampailah mereka di rumah Utuh Ampong dan disambut oleh adik istri Utuh Ampong yang bernama Rusmiati yang mempersilahkan mereka masuk. Di sana tanpa bertele-tele, Anwar langsung mengutarakan niatnya kepada si emak untuk meminjam mandau sakti yang akan digunakan masuk ke Saranjana. Namun, si emak menolak dan mengatakan bahwa mandau itu sudah tidak ada. Mandau itu tidak sembarang digunakan. Si emak bilang hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Dan bahayanya, siapa saja yang berani masuk ke kota Saranjana, maka mereka tidak bisa pulang. Setelah itu, si emak menyuruh mereka untuk pergi. Suruhannya Bu Nikam inilah. Resikonya tuh ganal tau lah, Bu Nikam menuju ke sebelah sana tuh. Dengan rasa putus asa dan tidak tahu lagi harus bagaimana, tapi tiba-tiba Rusmiati menghampiri mereka dan membisikkan bahwa mandau itu ada di kuburan Utuh Ampong. Dan tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk mencari kuburannya. Ya, tak terasa waktu sudah malam, masih mengarungi sungai. Namun tiba-tiba mesin perahu mati dan mereka terpaksa mendayung. Dan di tengah-tengah sungai, tiba-tiba muncul sesosok kuyang yang menghampiri mereka, yang sontak membuat mereka menjerit ketakutan. Kuyang itu terdengar berkata bongkar kuburannya. Tapi anehnya wajah kuyang itu mirip dengan Rusmiati. Apakah Rusmiati ini adalah kuyang? Tapi kuyang itu kemudian pergi. Pencarian dilanjutkan. Akhirnya mereka berhasil menemukan kuburan Utuh Ampong. Di sana dengan perasaan takut dan minta maaf kepada arwah Utuh Ampong, Anwar dan Dion membongkar petinya. Dan ya, mandau itu ada di sana dan dililit oleh seekor ular. Ketika Dion sudah menyingkirkan ularnya, lalu menyuruh Randy untuk mengambil mandaunya. Namun Randy ketakutan, dan justru Fitri yang segera mengambilnya.
Dan saat mereka akan pergi, tiba-tiba jasad utuh Ampong bangkit dan disusul oleh pocong-pocong yang lainnya yang langsung mengejar mereka. Semua tampak panik. Para nelayan berusaha untuk menyalakan perahunya. Dan beruntung mesin perahu kembali hidup dan mereka akhirnya berhasil kabur dari sana. Ya, pagi pun tiba. Mereka yang tidak ingin kehabisan waktu langsung menuju bukit letak pohon halau-halau berada. Perjalanan yang jauh, mereka memakan waktu 2 hari untuk sampai ke sana. Setelah memasuki hutan, tibalah mereka di hulu sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba, Hamidah berniat untuk mengambil mandaunya, tapi ada Anwar yang menegurnya. Hamidah hanya berpura-pura melihat-lihat sekitaran hutan. Ya, perjalanan dilanjutkan. Waktu sudah malam. Mereka yang telah memasuki pedalaman hutan memutuskan untuk tidur di sana. Dan saat mereka sudah tertidur, tiba-tiba Dion mendengar suara gamelan. Ia lalu mencoba membangunkan Anwar, tetapi Anwar tidak bangun. Kemudian Dion pergi mencari sumber suara itu. Sementara itu Hamidah yang ternyata belum tidur, diam-diam mencuri mandau itu, yang rupanya ia diberi pesan oleh Mbah Hadran untuk mengambil mandaunya. Kalau mandaunya sudah dapat, kebuntan, bawa ke wadahku. Lah. Randy tiba-tiba terbangun dan sadar Dion sudah tidak ada. Lalu Randy membangunkan Anwar, Fitri, dan Faye. Alangkah terkejutnya Fitri saat mengetahui mandaunya sudah hilang dan Hamidah juga tidak ada di sampingnya. Sementara itu Hamidah yang kabur membawa mandau sakti mendengar suara bayi dan mendekatinya. Tapi pada saat Hamidah akan pergi, si bayi itu berubah menjadi makhluk cebol yang langsung menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Fitri dan yang lainnya mencari Dion, mendengar suara jeritan Hamidah. Lalu mereka segera menuju ke sana. Dan ternyata makhluk cebol itu sudah membunuh Hamidah dan melahap jantungnya. Lalu makhluk itu menyeret Hamidah ke semak-semak, dan mandau yang dicuri Hamidah akhirnya ketemu juga. Di tempat lain, Dion yang terus mencari sumber suara itu tampak melihat sekumpulan orang berpakaian tradisional yang sedang menari. Ya, suara gamelan itu berasal dari sana. Dion yang ingin kembali ke teman-temannya kaget orang-orang misterius itu mengikutinya. Lalu Dion kesurupan dan ikut menari dengan mereka. Fitri dan kawan-kawan kembali berkumpul. Fitri melaksanakan sholat walaupun di tengah hutan. Namun begitu dia selesai, tiba-tiba Fitri pingsan dan mendengar suara bisikan untuk mengembalikan mandaunya. Kemudian Fitri bermimpi berada di antara pocong-pocong di rawa. Dia diseret ke dalam rawa, lalu setelah itu Fitri pun tersadar. Nah, dengan kejadian tersebut, mereka sempat ragu dan ingin mengembalikan mandaunya. Tetapi Anwar berkata, kita harus selesaikan semuanya. Sesuai misinya, selamatkan Sita. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Mereka semua bergegas menuju sumber suara. Dan ya, di sana ada Dion yang sedang menari mengikuti gamelan. Anwar yang tahu hal itu meminta mereka untuk menyadarkan Dion, karena Dion akan terus menari sampai benar-benar mati. Randy, Anwar, dan Faye juga ikut terpengaruh. Saat Fitri mengeluarkan mandaunya, makhluk-makhluk itu menghilang dan mereka kembali tersadar. Tapi naas, Dion harus meregang nyawa. Mereka sangat terpukul dengan kematian Dion. Lalu tanpa mereka sadari bahwa rupanya pohon halau-halau atau gerbang masuk ke Saranjana sudah ada di depan mata. Mereka pun bergegas akan masuk ke pohon tersebut.
Tiba-tiba Fitri tersandung akar pohon yang membuat mandaunya terlempar keluar dari gagangnya. Anwar mengambil mandaunya, tapi tiba-tiba dari belakang Anwar muncul pocong yang menyeretnya, dan disusul dengan kemunculan pocong-pocong yang lainnya yang mengejar Anwar yang sedang memegang mandau. Ketika itu Anwar terpojok dan naas, Anwar terjatuh dan harus tewas tertusuk mandau. Lalu Fitri mengambil mandaunya dan seketika itu juga pocong-pocong itu berbalik ke arah Fitri. Kemudian Fitri mencari gagang mandau itu dan ketika dia memasangnya, pocong-pocong itu pun menghilang. Mereka bertiga segera berlari menuju lubang pohon halau-halau, lalu melewati terowongan. Dan ya, mereka sudah masuk ke kota Saranjana. Kini Fitri, Randy, dan Faye mencari keberadaan Sita. Mereka menyusuri pinggiran Saranjana yang sudah memiliki teknologi canggih, namun masih menjunjung tinggi adat istiadat. Nah, dengan canggihnya alat deteksi yang dimiliki keamanan Saranjana, mereka mengetahui bahwa ada penyusup. Mereka bertiga dikejar oleh petugas keamanan dan mereka berlari sampai di suatu jalan. Lalu ada sebuah mobil yang berhenti di depan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam, yang menyelamatkan mereka dari kejaran. Ya, mereka dibantu oleh bocil bernama Hendra dan kakeknya asli orang sana yang tidak bisa bicara. Nah, mereka teringat adiknya Midah yang bernama Hendra, dan benar bocil ini adalah Muhammad Hendra, adik Midah yang hilang 7 tahun yang lalu. Hendra mengatakan kalau dirinya sudah betah tinggal di sana daripada di kampungnya yang selalu merepotkan kakaknya. Tapi Hendra di sana belum tahu soal kakaknya yang sudah tewas. Fitri juga menceritakan maksud mereka masuk ke Saranjana untuk mencari temannya yang hilang. Dan beruntung Hendra dan si kakek bersedia untuk membantu mereka. Lalu Hendra menceritakan tentang keluarga kerajaan yang akan mengadakan pesta pernikahan, di mana pengantin wanitanya adalah orang yang berasal dari luar Saranjana, yang sudah mereka duga dia adalah Sita. Hendra dan si kakek mau mengantarkan mereka ke pesta pernikahan itu. Sementara itu di istana kerajaan, Sita sedang bersiap-siap akan melangsungkan acara pernikahan. Dan dia terlihat sangat bahagia di sana. Ketika itu datanglah Fitri, Faye, dan Randy. Sita begitu kaget kok bisa-bisanya teman-teman ada di Saranjana. Kemudian Fitri mengajak Sita untuk pulang, tetapi Sita menolak. Karena merasa di Saranjana dia lebih dihargai. Randy bilang kalau dirinya memang iri dengan lagu ciptaan Sita yang berhasil, namun ia bukan berarti membencinya. Dan Randy juga meminta maaf dan memohon kepada Sita untuk ikut pulang. Udah gak ada waktu lagi. Aku mau tinggal di sini, Mbak. Randy juga mengatakan kalau Dion telah tewas di perjalanan yang membuat Sita sangat bersedih. Karena tak ada banyak waktu, mereka memilih untuk mengikhlaskan Sita dan akan kembali pulang. Namun saat mereka sudah masuk ke mobil, Sita akhirnya berubah pikiran. Sita merasa kebahagiaan yang sebenarnya adalah bahagia bersama teman-temannya. Ya, tibalah mereka di portal keluar dari Saranjana. Hendra memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Lalu Randy memberitahu yang sebenarnya soal kakaknya Midah yang sudah meninggal, yang tentu membuat Hendra sangat terpukul. Mereka masuk ke portal yang keluarnya tiba di dalam laut. Namun sial, mandau itu malah terlepas ke bawah laut. Tapi akhirnya mereka berhasil pulang dengan selamat. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan seorang nelayan yang tidak sengaja menemukan mandau yang tersangkut di jaringnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, tetapi film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Saranjana, Kota Gaib. Terima kasih yang sudah klik video ini, terima kasih juga sudah menyimak, dan nantikan cerita film selanjutnya. Bye-bye.